supaya manusia itu jadi orang-orang yang berkarakter, jadi orang-orang yang baik. Dan ini semua itu tidak kuasa, karena seluruh kewajiban agama yang diwajibkan oleh Allah Taala itu muaranya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang berkarakter muslim. Muaranya adalah bagaimana kita menjadi seorang yang berkarakter. Dengan contoh, misalkan ayat yang berbicara tentang sholat, dunia itu waktu sholat, inna sholat tetap betapa bahwa sholat itu menggaransi kita asal orang itu sholatnya baik, maka dia akan menjadi pribadi yang baik. Betul, betul, betul. Sama. Maka dulu ada seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika memberikan nasihat kepada gubernur beliau tidak banyak. Beliau cukup menulis sebuah wasiat. Wasiat itu beliau tulis kemudian dikirimkan kepada gubernur itu. Isinya bagaimana? Isi dari wasiat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah berbunyi, anna ahamma umurin 'inda as-shalah. Urusan kalian menurut itu yang paling penting adalah salat. Karena menurut Sayyidina Umar, faman hafizallah wa hafaza 'alaiha fahuwa minaswah. Karena siapapun dia yang bertanggung jawab atas salatnya, dia pasti akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab pada hal selain salat. Dia sholat pakai jodoh, apalagi wanitanya atau perempuannya atau istri. Dia akan bertanggung jawab, dia akan bekerja. Maka saya ini sering ketika ada orang tua dia bertanya kepada saya, Ustaz, report ini bagaimana ini supaya anak saya ini cepat menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua. Mudah, kalau sholatnya, karena sholat itu adalah garansi mereka dia akan menjadi pribadi. Ayat yang bicara tentang haji, artinya sholat tadi itu memang tujuannya adalah supaya orang jadi takwa, orang jadi orang yang betul-betul baik. Kalau haji ayatnya itu, haji ayatnya itu, faman farada fihi al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala. Coba orang yang kemudian diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, tujuan Allah supaya kita menjadi pribadi yang baik. Kita berlatih untuk tidak ngomongnya jorok, kasar, dan bersikap dengan kaki. Nomor zakat. Zakat itu boleh. Kul bil amwali shadaqatan wa zakiyyin. Bahwa zakat atau sedekah sunnah yang diwajibkan atas kita itu tidak semata-mata membersihkan harta, tidak semata-mata rohiyuh, tapi juga buat zakiyyin. Ada unsur tasbih. Gitu. Ada unsur tazkiyah. Bahkan unsur tazkiyah yang bisa dilatih di dalam ibadah zakat dan sedekah ini nggak hanya orang yang mengeluarkan, nggak hanya orang yang mengeluarkan. Jadi ada misalkan ada orang kaya tapi pelit, kira-kira menurut soli ini kalau boleh minimal kalau boleh rasa. Yang bisa diselamatkan dari zakat dan sedekah ini dari unsur tasbih bertafsir bukan semua orang yang berzakat, tapi bukan orang yang saya itu termasuk orang yang beruntung. Saya itu mengelola masjid Agung Mutia ada di Daerah yang kebetulan yang membangun itu namanya Pak Suprano Santoso. Beliau itu sering cerita dan itu beliau itu orang sangat berdoa dan sering mengajak temannya yang lain untuk bisa berkontribusi seperti beliau. Bahkan beliau cerita, saya itu lihat orang lain,
Jawab saya bagaimana? Persoalannya Pak, orang itu kalau pelit, dia juga kira sama jenengan. Kok gak iman juga kok juga ngomong gitu. Jadi orang yang berkala akan merasa heran dengan orang yang pelit. Sebaliknya orang yang dia juga merasa heran dengan orang yang dermawan gitu. Terus lagi apa? Nah, kemudian sekarang puas. Jenengan harusnya bertanya, apa beliau harus iman? Iya loh, kita sudah beriman. Buktinya yang dipanggil untuk melakukan puasa orang-orang yang beriman. Ya, ayyuhalladzina amanu. Kita sudah beriman untuk disuruh puasa. Jawabannya ada di Quran. Lah takwa itu rumusnya ada dua. Apa kalau Gusti Allah, apa kalau sesama manusia ya itu alladzina amanu wa amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat hum khairun bariyah. Mulai dari khairun bariyah. Menjadi manusia terbaik di kehidupan. Menjadi manusia terbaik. Karena mungkin kan ya iman juga orang iman dan beramal saleh itu ya yang takwa. Makanya jangan lalu. Karena orang itu kalau sudah punya iman itu hanya akan mampu mengantarkan dia ke surga, tapi belum tentu mampu menyelamatkan dia jika hampir neraka. Karena iman itu hanya mampu mengantarkan kita ke surga. Makanya orang itu asal punya iman dia pasti masuk surga. Tapi apakah iman itu akan mampu menjadikan kita tidak sampai neraka? Ya tidak. Dan iman yang luar biasa, maka akan menjadikan kita tidak usah mampir. Tapi iman biasa-biasa ya mampir neraka. Mampir neraka. Makanya kalau panjenengan merujuk pada hadis yang sosial, itu pasti bunyinya begini. Contoh nih, maka yang dibilang wal yaumil akhir. Falyatul khairan aw liyasmut. Sosial kan ini? Ini kan sosial. Falyatul khairan aw liyasmut. Orang yang merasa imannya baik, dia pasti akan ngomong benar atau bisa ngomong benar bisa boleh. Jadi kalau nggak percaya Allah siapapun salafus saleh juga menafsirkan hadis ini pasti dijelaskan iman secara al-iman tapi al-munji min adzabillah. Iman yang sempurna yang menyelamatkan dari api neraka. Karena iman itu sekecil apapun akan masukkan kita ke surga. Tapi hanya iman yang sempurna yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Kemudian kita sudah nyatakan dipanggil sebagai orang yang beriman, tapi kita masih butuh kuat. Tujuannya sudah dari pertama. Rumusnya apa ini? Nabi kalau Rasulullah, nabi kalau soal. Makanya yang hampir neraka itu, yo, disoal saya mau tua kan? Ya itu memang begitu. Yang bikin orang itu ngambil maka tujuannya memang bahwa dengan diperintahkan supaya menjadi pribadi yang proses pembelajarannya ada input, ada proses, ada output. Inputnya adalah beriman, prosesnya adalah puasa, proses budidaya maksudnya. Outputnya adalah bertanya. Nah proses ini sebenarnya jadi proses betapa pentingnya proses. Karena puasa itu kan akan menjadi sebab turunnya ridho Allah. Ridho itu
Ustaz itu dong. Lilo, Lilo lego. dengan melalui Rito itu anaknya Maron. Rito tapi Rito Wante masuk dulu miskin. Nek mau Maron Allah pasti Marem. Maron itu Maron ini kayak wong tua buyana beli atau iso sedang jenengan nek bukan kuat boleh dalam sing barang sopo barang itu aku ya Marem. mereka wis gak beli jenengan itu ketika punya anak sebelum mereka belajar sebelum kita bermain mereka bermain sebelum mereka diperintahkan untuk mandi sudah mandi mereka berbangun mereka bersaksi sebulan kira-kira dia bertolong dalam jadi Ridho lah jenengan niku Aja promarang. iso Tangane penak. itu kalau jenengan bisa menunjukkan komitmen panjenengan sebagai seorang hamba. Kuwi mergo nang. Komitmen Iso ayam itu. lah makanya dengan puasa kita ini kalau sholat itu betul-betul merasa bahwa kita sedang sholat. Mulai jenengan bayar sholat, jangan ngobrol sama teman. Soalnya ini aku sholat mau ngobrol. Jenengan bayar sholat, jangan ngobrol kan? Soalnya jenengan lagi sholat. Jenengan bayar sholat, jangan malu-malu. Soalnya jenengan kosong, jenengan sedang. Tapi kalau orang kosong dulu, orang kosong jenengan lagi kosong. Sholat itu kan mulai takbir atas sholat itu mulai takbir atas mulai takbir atas salam jenengan merasa bahwa jenengan itu sudah ini kadang-kadang cerita kok nek sholat berapa orang ganjaran orang tapi itu ganjaran yang mana ganjaran soalnya pas aku ini lapor posisinya dia sudah nek wong tua yang kok ganjaran kok mulai ganjaran kok soalnya pas umum lagi jadi jenengan mau poso-poso terus gitu yo lagi ganjaran kok ganjaran kamu ganjaran kok poso ya itu dia dinilai jualan sosial ya ganjaran itu sampai sini bang balik mana? Kita ini betul-betul merosot kita sedang sholat. Mulai takbirnya kesalahan, tapi nek opo, nek wayahe poso ora poso nek kita sedang sholat. Buktinya apa? Ya bener-bener ya sholat kasih penghuni terlalu sing penghuni. Lali ya, jeneng mati. Jenengan masih gak ada ngaji Mati cari sendiri. ya toh nek wae poso kuwi dijak kata kon ngomong aku lagi poso sejono iso sejono iso Bapake. sejono ngajak lebaran sejono ya wae dhewe so nek sejono misalnya jenengan karo elek terus ini sejono semua sejono elek ini soimo aku lagi poso sejono ya wae jadi setelah mulai subuh sampai
diramu-ramu elek, awake dhewe ngomong aku lagi. Sehingga ini akan membuat kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya Rasul kemudian tidak akan merasa selalu diawasi. Rasa itulah yang kemudian menjadi nilainya itu semakin tinggi, karena itu akan menjadi tolak ukur komitmen kita sebagai seorang. Tolak ukur komitmen kita dalam menghamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan persoalan sholat berapa rakaatnya, bukan persoalan kita gak makan gak minum, bukan persoalan, tapi komitmen. Karena panjenengan itu kalau hanya berorientasi pada syarat hukum, hanya berorientasi pada syarat hukum, ujung-ujungnya akan meremehkan yang namanya saling. Contoh, orang laki-laki itu kalau sholat kalau untuk Allah supaya berhubungan sampai kumpul dibutuh nanti sholatnya sama. Tapi yang sedang lakon ini istilah itu jenengan sholat atau orang merosot jenengan lagi ngasihnya persoalan ini jenengan poso tapi kok jenengan persoalan orang jenengan lari jenengan bilang ibadah persoalan. Maka orang-orang yang takwa tidak hanya berorientasi pada syarat harus bicara. Contoh misalnya, cara madhab Syafi'i, masbubat birosi, wudhu itu ya sebagian. Walau sama orang lain bisa rambut siji ya kena. Ini cara madhab Syafi'i. Orang-orang yang hanya berorientasi secara hukum, rambut siji kena. Pokoknya mau betul-betul sebar. Bisa dibaca peralatan rambut. Emang kalau rambutnya layak itu ada senggol pusing. Oh, langsung itu kan? Itu kalau kita ya berorientasi pada rambut. Ada orang yang berkata dia tidak hanya berorientasi pada rambut, dia akan memberikan penghambaan itu secara sempurna dan mempersembahkan penghambaan kepada Allah itu secara sempurna. Jadi masih rambut siji itu dia tetap mengusap seluruh kepala. Dan ini bisa kemana-mana. Contohnya mana ya? Zakat fitrahnya coba dalam sapi 2,5 kilo untuk NC 3 kilo. Saya coba dalam sapi 3,8 atau kita bilangkan menjadi 4 kilo. Dan yang orientasinya hanya syarat hukum. Padahal kita kembali ke ridhonya Allah. Jenengan pengen kok marahnya pangeran tidak berorientasi pada syarat hukum. Syarat hukum itu hanya untuk mengawal aspek minimum ibadah kita supaya sesuai dengan aturan. Syarat hukum itu hanya untuk mengawal supaya ibadah kita sah. Tapi jangan cuma mikir sah, rugi. Padahal ridhonya Allah itu adalah fardhu. Jangan kelasan. Surga itu adalah simbol dari ridhonya Allah. Neraka itu adalah simbol dari murkanya Allah. Apa ini? Surga itu adalah simbol dari
Mulai di dalam satu riwayat itu ada kau ridho Allah bil jannah khairun minal jannah. Kerelaan Allah surga itu lebih indah, lebih mulia. Kita utamakan kita surga itu. Orang yang surga sejatinya yang diharapkan dan percaya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jangan dipermuti bujune terus jalur umur orang dituruti. Persoalannya bukan jalur umur orang dituruti. Persoalannya permutaan bumi itu simbol dari dia lagi tidak bergerak. Gitu. Wah, mesti lagi sore, itu artinya ridho itu sesuatu yang di luar karena ridho itu adalah anugerah dari Allah, murni anugerah dari Allah. Mulanya dari anugerah ini bahasa Arab fadl. Fadl colong kampus dengan di kampus. Fadl itu namanya kuliah. Susu ya. Dengan ketemu di keluar kawin. Sami dulu kan. Misalkan ini negara saja. Terus duitnya romantis, jenengan gawe apa itu? Romantis, jenengan menggunakan musuni, saya kata. Tapi mau gue proses satu saya itu satu komponen. Tapi susu itu susu bukti uang sekali ya. Lah kadang susu itu ya, gitu. Kadang susu itu suku barat dari orang tua susunya walaupun uang itu susu orang itu kayak gini orang enak orang enak, oke. Dengan uang rindu susunya itu ya, jenengan kuwi nek misale itu kerja satu saya itu kerja sing saya jenenge Pak anu sehingga jenengan kuwi sholat 2 rakaat fobia dan itu gagal senilai sholat 2 rakaat fobia dulu. Nek sampai hanya berorientasi ganjaran kan rugi. Rugi baik ganjaran apa? Lalu maksudnya apa ganjaran? Gak macam-macam. Joshua aku dari anak-anak tapi nek kalau panjenengan hanya berorientasi sangat perlu. Kita orang orientasinya tidak begitu. Orientasinya adalah ridho. Orang kalau sudah berpikir tentang ridho ya, pengen disiapkan marah kalau apa melakukan saat melakukan pasti akan bertanya pada diri sendiri. Aku melakukan ini terus Allah aku kayak. Aku melakukan ini terus Allah ridho kayak. Ada orang mudah melakukan keburukan, ada orang mudah melakukan kejahatan, ada orang mudah melakukan kemaksiatan atau kedurhakaan. Itu dipastikan dia tidak pernah mempertanyakan itu di dalam hati. Sehingga sebenarnya ridho itu bisa dihadirkan saat kita diri. Ketika apapun yang akan kita lakukan dan kita selalu menanyakan ini, apakah Allah ridho pada apa yang akan kita lakukan? Insya Allah ya salah. Saya punya cerita, ada seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan.
Jujur itu kayak ukuran itu kan ada lagi petang, kemudian terus karena terlalu lama di air akhirnya Sami jebibir. Jadi itu sampai pikirannya itu berbeda karena selalu sering menangis. Ketika ditanya oleh orang, ini apa dengan seperti ini? Selalu menangis. Kemudian beliau 20 tahun yang lalu saya melakukan kesalahan dan kesalahan ini yang bikin saya menangis selama kesalahan awalnya. Kemudian beliau bercerita apa yang beliau cerita? Beliau cerita 20 tahun yang lalu ada seorang kawan bermain ke tempat saya. Waktu itu kemudian saya beri makanan suguhan yang berminyak, ote-ote, kaldu isi, semacam itu. Sehingga tangan kita itu berminyak. Pada saat itu kita nggak punya sesuatu yang bisa membersihkan tangan kita yang penuh dengan minyak itu. Sehingga tangan kita nggak gosok-gosokkan ke tembok rumah tangga. Itu yang membuat saya menyesal sebetulnya. Kalau dia ini amat bisa itu dia bertanya, jangan kita gambar dari sekolah sudah saya tahu. Yang jelas nyuwun katuran dari bisa itu sudah saya tahu. Dan yang itu apa yang bisa beliau bilang? Yang takutkan itu adalah besok di hadapan pengadilan Allah dan Allah bertanya, hamba, apakah dengan kau melakukan itu kau merasa aku tidak sedang mengawasi? Karena Allah yang melakukan. Artinya yang ditakutkan hamba itu bukan persoalan dosa, bukan persoalan kesalahan yang mungkin bisa dimintakan ampunan kepada Allah, bukan persoalan kesalahan yang bisa dimintakan maaf pada orang yang mengatakan bahwa bukan persoalan. Tapi persoalannya adalah sebenarnya bisa atau dari situ koyo soalnya aku dianggap orang gitu orang nganggep aku ini orang harus diawasi harus di jadi kalau dia ngomong kan dia tidak dia pernah nganggep dosa. Tapi karena ada kabar tulisan ini dipikir orang yang selalu merasa diawasi, sehingga beliau itu betul-betul menjaga apapun yang akan dia lakukan, dia selalu menjaga, dia selalu teringat bahwa apapun yang beliau lakukan Allah selalu teringat. Maka puasa itu sudah belajar itu sebenarnya jadi kan mau beli Jakarta makan mobil orang yang tapi jangan tidak makan, jangan tidak makan. Makanya Rasul di dalam hadis qudsi menyampaikan, coba perhatikan para manusia, mereka meninggalkan makan, mereka meninggalkan minum li ajli hanya gara-gara aku. Kan gara-gara bisa Allah. Yang mau orang gara-gara bisa Allah, kan sebenarnya makan orang yang sadar. Tapi yang menjadi persoalan itu kembali lagi ke alam. Kita hanya fokus pada saat dulu, sehingga kita hanya mengingat puasa itu hanya persoalan meninggalkan berumur suami hanya itu. Saya itu dengan orang kroso dengan lagi mulai ujung-ujung ngerasani kontrol lain aku mau aku langsung dirasani saya rasanya aku dorong ini sakit nggak ada nah itu
ukuran masing-masing badan sebenarnya sama. Tapi kalau dengan saya biasanya mau pembahasan seperti ini, mau pembahasan ketika urusan dengan haji, pokoknya haji mabrur ini nek sabari haji luwih apik kita sabune haji. Harusnya nggak ada haji, harusnya macam ini semua ada. Orang itu tahu sholatnya baik, setelah sholat dia akan lebih baik daripada sebelum sholat. Orang itu kalau zakat sedekah yang benar, setelah zakat dia akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelum. Sholat juga puasa lagi, tolong pakai. Setelah puasa dia menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelum puasa. Nah inilah fasilitas yang diberikan oleh Allah pada kita. Dan ketika kita mampu mengawal ibadah kita, apapun ibadahnya, itulah yang memiliki nilai tinggi. Karena itulah Allah akan memberikan ridhonya. Itu bukan hanya semata-mata kita menjalankan perintahnya, tetapi kita memastikan bahwa perintah itu kita lakukan dengan komitmen yang bernilai tinggi, sehingga orang yang beriman yang kemudian dia masuk madrasah puasa, keluar dari ibadah puasa, dia kemudian menjadi pribadi yang dekat, yang dekat. Kalau kita nggak begitu, kita akan ternyata berikan dari Rasul Muhammad SAW warahmatullahi termasuk ciri orang kecelakaan adalah dia sudah bertemu dengan bulan Ramadan, diberikan usia yang panjang yang bersesuai dengan bulan Ramadan, tapi selepas bulan Ramadan lewat dia masih memiliki dosa yang tersisa. Dan orang yang tidak mampu memanfaatkan fasilitas yang ada di bulan Ramadan, dia akan ditakutkan karena bukan sebagai orang yang makruh. Makruh itu apa? Makruh itu orang yang terhalang kebaikan dan orang. Artinya apa? Kata Rasul, "Faman kurima khairan, faqad kurima khairan." Orang yang terhalang kebaikan dan orang, dia ditakutkan akan terhalang kebaikan di luar bulan Ramadan. Ramadan orang yang terhadap kebaikan di bulan Ramadan, ketika dia di bulan Ramadan tidak mampu melakukan kebaikan, tidak mampu melakukan fasilitas ketaatan yang disediakan oleh bulan Ramadan, di bulan 14 Ramadan, Raiso ada aku masih sesuatu dulu, karena guys, uang saya salah satu lumayan kok, soalnya paling berat, sing biasa orang masjid itu ada kosong nih mas, tak lebar orang tuh ada yang sedang di sini aku kurang tahu ya, saya kok jauh gitu, tapi dari orang tuh mulai sih soal banyak kebaikan ibadah ketaatan yang mungkin di luar berat, gimana biasanya lewat yang orang kok dia masih merasa berat. Gaya yang aku abang orang yang telah menyampe di ulang karena kan ulang lagi di waktu aku saya berikan Allah amin. Allah menyelamatkan Allah ini luar dari Allah, kita betul-betul berbahagia bertakwa dan mendapatkan ridho Allah.